Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara dosa besar yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosa qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan bahayanya orang yang terjerumus dalam memutuskan silaturahmi. Di antaranya orang tersebut diancam tidak masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Bahwasanya pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Kemudian juga diancam dengan masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah setelah dikuatkan dan memutuskan silaturahmi yang Allah perintahkan untuk sambung dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, ulaika lahumul la'nah, bagi mereka adalah laknat Allah, wa lahum su'ud dar, dan bagi mereka kesudahan yang buruk yaitu neraka jahanam. Di antara ancaman terhadap pemutus silaturahmi bahwasanya amalannya tidak diterima. Datang dalam satu hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radu a'malu bani Adam yaumal khamis lailatul jum'ah." Sungguhnya amalan-amalan anak Adam dipaparkan kepada Allah hari Kamis di malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahim, maka tidak diterima amal orang yang memutuskan silaturahmi. Dan ini suatu ancaman yang berat. Bagaimana seorang yang memutuskan silaturahmi, dia beramal dan beramal ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW bersabda, la turfa'u salatum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang salatnya tidak terangkat di atas kepalanya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki yang menjadi imam padahal makmumnya tidak ada yang suka dengan dia. Yang kedua, rajulun imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Seorang wanita yang tidur sementara suaminya jengkel sama wanita tersebut, yaitu wanita tersebut bikin masalah sama suaminya dan dia cuek dan dia tidur. Maka wanita seperti ini salatnya tidak diterima. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhawani mutasariman. 2 orang yang saling mendiamkan, saling memboikot. 2 saudara saling mendiamkan, saling memboikot, tidak mau saling menyapa, saling bermusuhan, maka salat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ancaman terhadap orang yang tidak menyambung silaturahmi dan memutuskan silaturahmi, bahwasanya mereka tidak mendapatkan bonus ampunan setiap hari Senin dan hari Kamis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah fi kulli yaumil Isnin wal Khamis, fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis, dan Allah memberi ampunan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Jadi orang yang bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, menjauhkan dirinya dari jimat-jimat, tidak percaya sama dukun, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini selalu dapat bonus ampunan setiap hari Senin dan hari Kamis. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis? Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang ada permusuhan dengan saudaranya. Fayuqal, maka dikatakan kepada para malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha. Maka tangguhkanlah, yaitu tundalah ampunan bagi mereka berdua. Tundalah ampunan bagi mereka berdua. Tundalah ampunan bagi mereka berdua sampai mereka damai. Maka rugilah orang yang memutuskan silaturahmi, bermusuhan dengan saudaranya, ribut dengan kakaknya, ribut dengan tantenya, ribut dengan adiknya.
gara-gara perkara dunia, maka tidak mendapatkan bonus ampunan setiap hari Senin dan juga setiap hari Kamis. Kemudian di antara ancaman yang disebutkan tentang orang yang memutuskan silaturahmi, maka orang ini akan sulit melewati sirat. Orang ini akan sulit melewati sirat. Dan kita tahu di antara peristiwa yang terjadi di hari kiamat kelak, di antara peristiwa yang terakhir, ujian yang terakhir sebelum masuk surga atau masuk neraka, penentu surga atau neraka adalah melewati sirat. Siapa yang bisa melewati sirat, maka dia masuk surga. Dan siapa yang tidak bisa melewati sirat, maka dia akan terjungkal dalam neraka jahanam. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam suasana tersebut, tursalu al-amanatu war-rahim fatakumani jambatai sirat. Maka diutuslah amanah dan rahim, maka keduanya berdiri di pinggiran sirat. Maksudnya apa? Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, maksudnya amanah dan rahim akan memberi syafaat kepada orang yang menyambung silaturahmi. Jika orang ini menyambung silaturahmi, maka semakin dipercepat oleh rahim karena dia sering menyambung silaturahmi ketika di dunia sehingga cepat melewati sirat. Adapun jika dia pemutus silaturahmi, maka akan dihadang oleh rahim. Maka dia akan sulit melewati sirat dan kemungkinan dia akan terjungkal dalam neraka jahanam karena sulit melewati tuntutan rahim ketika sedang di sirat. Kemudian di antara ancaman kepada orang yang memutuskan silaturahmi, Allah akan memutuskan segala kebaikan darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa," ketika Allah sudah menciptakan makhluk seluruhnya, qamatir rahim, maka rahim pun datang menuju Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, kemudian dia berkata, "Hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah." Ya Allah, ini adalah posisi yang meminta perlindunganmu dari sikap memutuskan silaturahmi, yaitu rahim mengeluh, jangan sampai dia diputuskan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada rahim, "Amma tardaina apakah kau ridha jika an asil man wasalaki wa an aqta'a man qata'aki?" Apakah kau ridha jika aku menyambung kebaikan bagi orang yang menyambungmu dan aku memutuskan kebaikan dari orang yang memutuskanmu? Kata rahim, "Na'am, benar, saya ridha ya Allah." Maka Allah mengatakan, itu adalah untukmu. Maka hadis ini menunjukkan siapa yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan sambung dia dengan berbagai macam kebaikan, dan kebaikan penyambung silaturahmi sangatlah banyak, butuh kajian tersendiri. Namun sebaliknya, siapa yang memutuskan silaturahmi, maka Allah akan putuskan segala kebaikan darinya. Allah akan putuskan taufik darinya. Kalaupun dia punya harta, maka hartanya tidak berkah. Kalaupun dia panjang umur, maka umurnya tidak berkah. Meskipun dia seorang pejabat, meskipun dia kaya raya, dia tidak bakalan bahagia. Tidak bakalan bahagia, mustahil dia bahagia. Karena Allah putuskan segala kebaikan darinya. Maka waspada, jangan sampai seorang gara-gara harta, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, kemudian dia bermusuhan dengan kakak dan adiknya, bermusuhan dengan rahim-rahimnya. Kemudian di antara bahaya orang memutuskan silaturahmi, Allah tutup pintu hidayah kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Apakah sekiranya jika kalian berkuasa lantas kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, lantas kalian memutuskan silaturahmi kalian, kata Allah, ulaika alladziina la'anahumullah, mereka itulah di antaranya orang pemutus silaturahmi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum, Allah bikin mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah bikin mereka buta. Maksudnya mereka sulit untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka sulit untuk mendengar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang suka memutuskan silaturahmi, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa besar ini, dosa memutuskan silaturahmi. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, tentunya dalam kehidupan berkerabat, kaitannya interaksi kita dengan rahim-rahim kita. Siapa rahim-rahim kita?
yaitu orang-orang yang kembali kepada rahim yang sama. Rahim maksudnya rahim seorang ibu, yaitu kita punya kaitan nasab dengan dia baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Siapa rahim-rahim kita? Rahim kita itu bapak ibu kita, kakek nenek kita dari sisi ayah, sisi ibu. Kemudian tante-tante kita, bibi-bibi kita, paman-paman kita dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Kemudian saudara-saudara kita, baik saudara kandung seayah seibu atau saudara seayah atau saudara seibu, ini adalah rahim. Kemudian di antaranya adalah ponakan-ponakan kita dan kemudian juga anak-anak kita. Maka ini rahim ring pertama, ring satu yang harus kita perhatikan. Pastikan kita tidak memutuskan silaturahmi dengan mereka. Pastikan kita tidak ada masalah dengan mereka. Kalau siapa di antara kita yang punya masalah, segera sambung. Segera sambung. Mungkin orang tersebut menyebalkan, kita sabar karena hidup ini penuh ujian. Di antara ujian terkadang kita diuji dengan rahim-rahim kita. Maka kita bersabar, kita cari pahala, mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan memutuskan silaturahmi dengan mereka. Kalau perlu, kalau mereka memutuskan, kita sambung silaturahmi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha." Bukanlah penyambung silaturahmi sejati adalah al-mukafi, yang hanya berbuat baik kalau dibaikin oleh kerabatnya. Bukan itu. Tetapi penyambung silaturahmi sejati adalah yang jika diputuskan dia tetap sambung. Saudaranya berbuat buruk sama dia, dia tetap sambung. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." Ya Rasulullah, aku punya kerabat. Aku sambung kebaikan kepada mereka, mereka putuskan hubungan denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka balas dengan keburukan. Wa ahlumu anhum wa yajaluna alayya. Aku sabar dengan mereka, mereka tidak sabar denganku. Subhanallah, kata Rasulullah SAW, puji dia. La in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu 'alaika dhahirun min Allah ya ma dumta ala dzalik. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya kalau kau demikian kau sabar, Allah akan turunkan penolong untuk menyertaimu selama kau tetap bersabar menghadapi kerabat-kerabatmu. Oleh karenanya membalas keburukan dengan kebaikan pahalanya sangat besar. Maafkan saudaramu, rahimu jika berbuat salah kepadamu, balaslah dengan kebaikan, niscaya kau akan meraih surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.